Guys, welcome back again to my channel World Tutorial. Nah, ini mungkin menjadi sebuah usaha kita ya, apabila ketika kita menerbangkan drone kita gitu ya. Mungkin kondisi di permukaan ya ataupun di lingkungan itu berpasir ya, ataupun juga angin kencang juga gitu ya. Dan karena satu hal di daerah datar kan biasanya kalau kita ingin menerbangkan drone gitu ya, di daerah datar itu kan pasti kita akan menempatkan drone kita di daerah yang datar ya, seperti ini ya, di daerah yang datar tempatnya gini seperti ini. Nah, ini ada hal yang harus kita lakukan ya ketika kita terpaksa harus menerbangkan drone ini melalui tangan gitu ya, melalui tangan seperti ini gitu ya. Nah, seperti ini, oke. Nah, tangan kita seperti ini, kita terbangkan seperti ini posisinya. Drone-nya ke depan ya, ini ke depan. Nah, ini ada beberapa hal ya yang harus kita lakukan pada saat melakukan penerbangan take off di tangan gitu ya. Nah, ini penerbangan di tangan itu digunakan harus digunakan pada saat kita benar-benar mengalami kendala ya, pada saat menerbangkan drone ini di daerah datar seperti ini misalkan ya, seperti ini. Biasanya kita taruh di daerah landasan. Itu mungkin banyak pasirnya ya, berpasir atau banyak air gitu ya, yang takutnya nanti kalau kita memaksakan terbang di daerah yang datar seperti itu, airnya masuk ke dekat brushless ini, motor brushless ini ya, ataupun debu-debu ya yang daerah pasir seperti di pantai ya, tepi pantai, masuk di brushless ini, maka akan bermasalah pada saat drone ini mengalami take off gitu, terbang gitu ya. Nah, bisa jadi dia akan mengalami crash, itu mati, mesinnya bisa mati mendadak gitu ya. Nah, jadi untuk itu kita terpaksa ya, istilahnya kita harus mau nggak mau kita harus melakukan penerbangan melalui tangan gitu ya, take off seperti ini. Nah, jadi teman-teman jangan salah ya, kebanyakan saya lihat pilot drone pemula itu melakukan take off seperti ini ya, dari tangan seperti ini gitu, kameranya kayak gini gitu ya. Nah, gini ya ke depan gitu. Harusnya sebagai pemula kita setidaknya seperti ini drone kita teman-teman ya, arahnya ke depan gini gitu. Jadi supaya apa? Karena supaya drone ini kita lebih enak kita dalam mengendalikannya ya. Karena kalau untuk pemula tidak disarankan kalau terbang drone-nya menghadap ke depan seperti ini. Nah, itu kalau untuk yang udah yang udah profesional ya nggak masalah kan. Tapi kalau untuk pemula yang ingin melakukan penerbangan ya melalui tangan gitu ya, terbang dari tangan seperti ini ya, itu usahakan drone-nya ke depan seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman ya. Gitu. Jadi itu ya cara-cara yang pertama itu yang harus kita lakukan ya pada saat melakukan take off atau landing di tangan ya, take off terbang ya di tangan gitu ya. Apapun merek drone ya, itu hampir sama teman-teman ya, hampir sama. Nah, ini throttle-nya gitu teman-teman, bisa lihat di gambar gitu ya, throttle. Nah, ini posisinya seperti ini ya teman-teman ya. Drone sebelah kanan, jangan salah ya. Atau drone sebelah kanan, remote-nya sebelah kiri. Jadi teman-teman jangan sampai salah. Drone-nya di sini ya, kameranya di sebelah kanan, kan nggak mungkin ya. Kalau sebelah kanan artinya kalau untuk throttle terbang kan yang sebelah kiri ini loh, yang ini ya. Kalau untuk throttle terbang sebelah ini, yang ini. Ini untuk naik ya, untuk naik. Usahakan kalau pas landing ya, take off di tangan itu ya, setelah army ya, setelah dinyalakan drone ya, mesin drone-nya dinyalakan, ini tombol yang sebelah kiri ini kan, ini throttle naik. Nah, dinaikin lurus teman-teman, harus lurus, jangan bencong seperti ini ya. Kalau bencong begini maka drone-nya akan seperti ini nanti terbangnya, jadi nggak lurus gitu ya. Jadi diluruskan. Nah, ini jangan ditekan ya, yang sebelah kanan jangan tekan ini, karena ini tombol maju teman-teman. Kalau teman-teman tekan ini sambil drone-nya naik, tekan ini juga, wah bahaya, drone-nya bakal maju, nanti juga akan numbur ya, obstacle nanti ke depan gitu, mungkin ada gedung di depan bisa. Dan juga terbang dari tangan ini juga diperlukan pada saat kita mengalami sinyal yang sulit ya di daerah kita melakukan penerbangan itu, ini sinyalnya sulit gitu ya, susah mendapatkan GPS di situ. Nah, kita harus menaikkan drone kita ke ketinggian. Nah, itu lebih gampang lagi ya. Setelah drone-nya ngeloop di 12 sampai 15, ya udah kita bisa lebih leluasa ya menerbangkan drone kita di tangan gitu ya. Nah, seperti teman lihat di gambar bagaimana posisi drone dan remote-nya bagaimana, kalian lihat ya gambar. Nah, seperti itu. Jadi
jangan salah dalam melakukan take off melalui tangan, jangan sampai salah teman-teman ya. Jangan kalau masih pemula jangan seperti ini terbangnya. Nah gini, ini berbahaya teman-teman. Takutnya ya dia maju ke depan, kita panik ya, karena kita belum menguasai orientasi mungkin. Nah maka drone-nya nggak akan maju, tapi malah mundur ke belakang gitu dari tinggian gitu ya. Mungkin di belakang kita ada gedung atau ada pohon dan sebagainya, ditumbur gitu. Jadi kita posisikan seperti ini drone-nya ya, seperti ini. Nah ini remote-nya seperti ini teman-teman ya. Nah nih ya, kita army dulu gini. Arminya gini teman-teman ya, seperti di gambar, bisa dari gambar ya. Kita tekan dulu ke angka seperti ini, posisinya seperti ini teman-teman. Nah ini dimasukkan gini ya. Setelah hidup baru kita tekan yang ini teman-teman. Lurus ya, lurus, jangan ada yang bencong ya kalau ke kiri. Nah, nanti maka drone akan seperti ini, naik ke atas gitu. Lurus, jadi posisinya lurus teman-teman. Jadi yang throttle kanan ini tidak usah ditekan kiri kanan maju mundur, tidak usah, dibiarin aja ini dibiarin aja, yang ini aja main ya teman-teman ya, di tangan sebelah kiri. Nah gini. Nah ingat posisi drone harus sebelah kanan teman-teman, yang sebelah kiri ya. Nah sebelah kanan, yang sebelah kiri adalah posisi remote. Nah kita army, ini army ya, nyalakan mesin. Oke begini. Nah nyalakan mesin, lalu nanti baru tekan tombol ke atas gitu. Ya, ini biar teman-teman semuanya tidak salah dalam pengaplikasian dalam melakukan penerbangan menggunakan tangan gitu ya. Karena menggunakan tangan ini ada beberapa hal yang harus kita lakukan ya, harus kita lakukan dan mengharuskan kita terbang melalui tangan, take off dari tangan gitu ya. Itu pertama, kondisi di daerah kita melakukan landing ya ataupun take off itu berpasir, banyak pasirnya ya, debu mungkin gitu ya. Atau mungkin basah ya, kotor karena ada tanah gitu ya, tanah yang udah banyak sekali pasir di situ bercampur dengan pasir. Atau juga mungkin ada rumput-rumput yang tinggi gitu ya, yang mungkin bisa membuat drone masuk ke dalam brushless ini ya, rasa terbang gitu. Rumput-rumput ataupun pohon-pohon yang rendah gitu, yang kecil gitu. Nah ilalang gitu, itu kan masuk ke sini ya, ke bagian brushless ini. Nah itu nanti juga bahaya kan kalau sampai masuk ke sini, itu bakal sampai dia masuk di sini, nanti takutnya pas dia terbang, nah itu yang akan mengganggu dari putaran dari brushless drone ini gitu. Itu yang berbahaya, masuk ke dinamo juga kan kalau sampai ada pasir, masuk ke dinamo atau air masuk juga di sini, nah itu berbahaya juga gitu. Tapi kalau kita melakukan penerbangan di tangan itu lebih aman teman-teman ya, lebih aman. Jadi drone ini ya tidak akan benda-benda ya seperti pasir atau air itu masuk ke dalam drone ini, asal kalian melakukan take off-nya dengan benar gitu ya. Seperti itu. Jadi sebelah kanan ya, drone sebelah kanan, dan sebelah kiri ini remote. Jadi kalau untuk semua drone mungkin sama ya cara arminya seperti ini ya. Nah seperti ini. Nah tapi kalau saya menggunakan tumit dari untuk army sebelah kirinya, saya menggunakan tumit ini ya, tumit tangan kanan saya ini gitu loh, jadi gambar ya. Nah gitu, itu bisa juga. Tapi kalau teman-teman tidak ingin lebih sulit, boleh menggunakan seperti ini ya, posisinya seperti ini. Nah gini, lakukan gini, seperti ini ya, seperti ini. Nah jadi lebih simpel lagi. Lalu ini dinaikkan ke atas. Nah gitu teman ya, seperti gambar, seperti video saya berikut. Silahkan tonton teman ya, seperti video saya berikut. Nah ini saya melakukan take off ya, take off menggunakan tangan, teman bisa lihat. Nah ini tempatnya juga bisa dibilang sempit dari muatan GPS-nya. Saya taruh di kanan. Nah gitu, biar teman bisa lihat. Saya armikan dulu, bisa dilihat ya. Nah diarmikan, lalu saya naikkan ke atas drone-nya, jadi drone lepas gitu ya. Nah seperti itu. Jadi kalian harus berhati-hati ya dalam melakukan penerbangan take off melalui tangan itu. Berhati-hati, jangan sampai ya salah posisi drone-nya sebelah kiri gitu ya, nah, remote-nya sebelah kanan. Nah yang ada nanti kalian malah menekan tombol ini kan maju ya. Kalau ini maju bahaya teman-teman, ini bisa terbang tapi maju, bukan naik ke atas tapi maju dia. Nah itu berbahaya. Jadi usahakan dikonsentrasikan daerah ini gitu ya, sebelah kiri ini, throttle sebelah kiri, diarah ke kanan gitu. Nah drone posisinya seperti ini.
Nah, seperti itu ya. Mungkin saja teman yang bisa saya sampaikan ya, cara terbang landing di tangan gitu ya, supaya tidak crash gitu, lebih aman. Semoga bisa bermanfaat, dan sebelum saya tutup jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar channel World Tutorial ini semakin berkembang dan memberikan manfaat kepada kita semua. Akhirnya saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Markisan, sukses buat kita semua.